hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, di masa pandemi ini kita harus selalu mematuhi aturan protokol, yaitu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, keluar rumah memakai masker, dan menghindari kerumunan. Anak-anak, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua berdiri. Dari Sabang 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau. Pelajaran kita hari ini adalah tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menilai cerita dongeng secara detail. Yang kedua, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mengkomunikasikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, silakan membaca dalam hati teks yang akan Ibu tampilkan. Silakan. Nah, ini adalah sebuah cerita dongeng, ya. Nah, setelah anak-anak membaca, tugas kalian adalah menemukan unsur-unsur cerita yang ada dalam dongeng tersebut, dan yang kedua, menemukan pendapat kalian tentang isi cerita tersebut. Silakan dibaca, anak-anak. Sudah selesai dibaca? Sudah. Nah, sekarang siapa yang bisa menemukan unsur-unsur cerita dalam dongeng tersebut? Gisel. Judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, pesan moral. Nah, mari kita sama-sama tepuk tangan. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang isi cerita tersebut? Saling membantu tanpa pamrih. Saling membantu tanpa pamrih. Mari kita sama-sama tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan teks berikut ini. Setelah kalian membaca, kalian mengerjakan tugas secara berkelompok. Tugasnya dipresentasikan di depan kelas secara kelompok. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKS-nya. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang kurang mengerti tidak bisa bertanya kepada Ibu. Sudah? Sudah. Bisa sudah? Sudah. Sekarang salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kata yang keras supaya teman-teman bisa dengar. Apa produk yang dihasilkan dari pekerjaan ayah Beno? Meja dan kursi. Yang kedua. Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasannya. Pekerjaan
ini adalah salah satu contoh penampakan hutan di Kalimantan. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar yang ada di slide. Nah, di situ penampakan hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020. Di situ terlihat ada gambar hijau dan gambar yang berwarna putih. Gambar yang berwarna hijau itu menunjukkan hutan yang masih lebat. Kalau gambar yang warna putih, yang berwarna putih, ini menunjukkan hutan yang sudah gundul. Setelah anak-anak mengamati hutan di Kalimantan, coba anak-anak bandingkan, ya. Coba anak-anak bandingkan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Siapa yang bisa membandingkan penampakan hutan pada tahun 1950 sampai 2010? Gisel, coba. Hutan di Kalimantan tahun 1950 hampir menutupi seluruh Kalimantan. Sedangkan tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah lama banyaknya dengan pemukiman. Pintar anak-anak. Terus yang kedua, setelah kalian mengamati penampakan hutan di Kalimantan, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba. Maka hutan akan rusak dan hutan menjadi gundul. Iya, kalau hutan kalau sering terjadi penebangan hutan, maka hutan akan rusak dan hutan menjadi apa, Bu? Gundul. Yang berikut, setelah kalian mengamati penampakan hutan di Kalimantan, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Siapa yang bisa menjawab? Gisel. Nomor 5. 1. Melakukan reboisasi. Hmm. 2. Menerapkan sistem tebang pilih. 3. Menerapkan sistem tebang tanam. 4. Tidak membuang sampah sembarangan di hutan. 5. Melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. 6. Mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, anak-anak, untuk memahami tingkat pemahaman anak-anak, silakan anak-anak mengerjakan soal berikut ini. Soal ini dikerjakan secara individu, ya, dikerjakan secara masing-masing, ya. Setelah dikerjakan, dikumpulkan kepada salah satu teman untuk diberikan kepada ibu. Ibu beri waktu 5 menit, ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan di salah satu teman. Oke. Sudah. Ya. Sudah. Ya. Nah, mari kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa, anak-anak? Kesimpulannya apa, anak-anak? Menemukan unsur-unsur dalam cerita dongeng. Yang kedua, Mengidentifikasi dampak sumber daya alam yang dapat terkontrol. yang berikut. Kegiatan pengelolaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu adalah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak sampai di rumah harus apa, rajin apa, belajar. Sampai di rumah harus rajin belajar. Oke, mari kita menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Kita semua berdiri. Doa mulai. Doa selesai. Selamat siang.